Nah, apa saja yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan Ormas Islam di Istana kemarin? Nah, untuk menjawabnya, untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui dari kamera maupun foto kemarin, sudah bergabung bersama saya di Studio Sapa Indonesia beberapa orang penting yang juga hadir di kesempatan kemarin di Istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ada Bang Hilmi, Faisal, terima kasih, Sekjen PBNU. Saya ke sebelah saya dulu ini, Bang Abdul Muti dari Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan yang paling tengah, saya taruh di tengah, begitu. Karena paling tua. Karena paling tua biasanya bijak, ya kan, Pak Anwar? Pak MUI ini mewadahi Muhammadiyah dan NU. Nah, kira-kira begitu, Sekjen dari MUI. Terima kasih sudah hadir di sini. Pagi ini kerukunan dan menjaga NKRI yang kita jadikan tema. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikutinya. Apa saja yang kemarin itu dibahas begitu yang tidak kelihatan di media? Silakan, Pak Anwar mungkin. Ya, saya terus terang sebelum berangkat ke istana itu ditanya oleh teman-teman apa yang akan dibicarakan. Ya. Saya bilang saya tidak tahu karena undangan itu menyatakan hanya silaturahim antara Presiden dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan PBNU, dan dengan PP Muhammadiyah. Tetapi setelah sampai di istana dan bermuajahah dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi ternyata dalam pengantarnya itu menekankan perlunya kita membangun dan mengembangkan ukhuwah. Ada 3 dimensi ukhuwah yang beliau ungkap, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariah. Dan itulah akhirnya yang berkembang dalam dialog yang kalau saya tidak salah hampir 1 jam. Mungkin lebih 1 jam. 1 jam tuh. Konteksnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariah. Berlangsung 2 arah, Pak Anwar, ya. Jadi Pak Presiden tidak cuma seperti memberikan sesuatu, tapi dia saya rasa Pak Presiden itu hanya memberi pengantar itu aja, bahwa kita penting untuk mengembangkan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariah. Dan kami butuh nasihat, kata beliau. Butuh nasihat yang bisa menyejukkan, yang menenangkan, yang mendamaikan. Itu beliau persilakan MUI, PBNU, PP Muhammadiyah untuk bicara. Bagus sekali, bagus sekali. Ya. Apalagi, Bang Hilmi, PBNU ada memberikan masukan-masukan apa yang kemarin? Banyak sekali, saya kira apa yang dipikirkan oleh publik, termasuk juga apa yang dipikirkan oleh para demonstran tanggal 4 itu juga. Saya kira secara substansial itu sudah disampaikan. Misalnya pertanyaan bahwa selama ini tidak ada transparansi soal penegakan hukum. Bahkan para ulama menyampaikan di situ, mohon maaf Pak Presiden kalau terlalu ada pembiaran seperti ini seolah-olah sepertinya melindungi. Presiden melindungi seseorang. Gitu. Itu juga tersampaikan. Oke. Apa jawaban Pak Presiden mengenai hal ini? Presiden menyampaikan saya tidak ada satupun yang privilege kepada orang per orang. Semuanya diperlakukan hal yang sama dengan menceritakan berbagai macam peristiwa lah. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Presiden mengawali dengan kalimat seharusnya saya yang datang kepada NU, kepada Muhammadiyah, kepada pondok-pondok pesantren. Tetapi karena mengingat waktu dan secara teknis kami mengundang para ulama datang ke istana. Bagi NU tidak ada masalah dan itu baik-baik saja. Dan yang kedua, saya kira baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian juga MUI bersepakat bahwa dalam peristiwa ini masalah adanya dugaan penistaan Al-Quran, agama dan seterusnya kita serahkan kepada aparat keamanan yang berwenang untuk memeriksa ini. Jadi kita tidak ingin berdebat apakah ini masuk dalam ranah terjadi yang disebut sebagai penistaan atau tidak penistaan. Karena itu akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Misalnya terhadap Al-Ma'idah 51 pun itu harus dibaca asbabun nuzulnya dulu tuh. Saya mungkin dengan Pak Abdullah Muti bisa berdebat soal penggunaan aulia itu maknanya apa kan gitu. Jadi menurut saya inti dari pertemuan itu adalah kepada seluruh ormas baik NU Muhammadiyah dan MUI tentunya adalah mengajak seluruh warga dan masyarakat untuk tetap tenang. Dan tanggal 4 itu menurut saya kepada warga yang memang mau menggunakan haknya sebagai warga negara berdemonstrasi, ya silakan berunjuk rasa, tapi dengan
cara yang baik, tidak melanggar, tidak mencaci maki, dan tidak merusak. Itu tunjukkan bahwa sebagai umat yang besar ini bisa menunjukkan aksi yang damai. Dan yang paling penting tentunya tersampaikan apa yang menjadi aspirasi dari yang jadi unek-unek juga tersampaikan dengan baik. Gitu ya. Kalau dari Muhammadiyah, Bang Abdul Muti ada yang kemarin juga menarik-menarik nggak? Biasanya Bang Abdul Muti ini melihat sesuatu yang unik-unik, bahkan sebelum pertemuan atau apa. Gelombangnya sama ya kemarin antara Muhammadiyah MU dan bahkan sebelum pertemuan pun juga nampaknya sudah ada kesepakatan bahwa memang kita akan menyampaikan sesuatunya secara apa adanya, dan kita tahu persis Pak Jokowi ini kan orangnya sangat terbuka. Kita beri masukan yang keras sekalipun juga beliau akan menerimanya dengan baik. Kemarin saya lihat itu terasa itu ya hal. Dan kemarin beliau tuh mencatat itu, ngetik itu. Biasanya saya yang sekretaris Muhammadiyah aja kalau rapat nggak pernah nyatat. Ini Pak Presiden nyatat sendiri. Padahal ada Menteri Sekretaris Negara juga. Dan ini saya lihat sebagai sesuatu di mana beliau memang bersungguh-sungguh untuk menjalin silaturahim, dan yang di depan disampaikan bahwa silaturahim antara ulama dengan umaro ini saya kira sesuatu yang sangat penting gitu. Meskipun ada yang mengatakan ke saya, ini harusnya tidak 3 hari menjelang hari H. Harusnya gitu. 3 bulan yang lalu gitu. Saya jawab, ya better late than never. Gitu. Lebih baik lama daripada tidak sama sekali. Iya, bagi saya ini sebuah yang silaturahmi yang kemudian benar-benar terjadi atau penting begitu, karena NU, Muhammadiyah, MUI, apalagi ditambah dengan Presiden, itu aja udah jarang ketemu kan? Kapan lagi ketemu kalau nggak ada acara seperti ini? Karena itu setelah saya sebelum acara itu kan beliau ketemu Pak Prabowo, kemudian ketemu dengan media. Sehingga selesai acara itu saya bisikan kepada Pak Presiden. Bagus juga kalau Pak Presiden ketemu Habib Rizik. Tapi tentu itu semuanya bisa nggak jadi tanggal 4 November kali itu ya. Tapi itu kan silaturahim kan. Kalau kita kembali ke ajaran agama Islam ya. Amin, Kalau mudah-mudahan kita menyelesaikan masalah adalah dengan silaturahim.